everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nowadays, I'm going and brother and sister to Studio Genta Buana Sodong. Oke guys, balik lagi sama aku Purwa dan aku Lucy. Aku Vier. Salah satu surprise buat kalian semua para subscriber, karena kan dari episode-episode sebelumnya kan kita danau ya kan? Betul. Danau. Nah, ini kita out of the box, di luar ekspektasi kalian. Jadi untuk episode kali ini kita ke Studio Genta Buana Sodong. Dan kalian pasti tak asing lagi dengan studio ini, karena studio ini itu sering kali dipakai untuk lokasi syuting. Dan kenapa kita memilih lokasi ini untuk kita ulik di episode History Tragedi Misteri? Karena salah satu rekomendasi dari teman aku waktu syuting, karena aku dulu pernah terlibat dalam project di lokasi syuting ini, dan memang banyak sekali untuk history tragedi misterinya. Untuk historinya, studio ini sudah dibangun sejak tahun 89, dipakai untuk kegiatan produksi film dari Mak Lampir, Wiro Sableng, dan sampai terakhir itu di project aku sebelumnya yaitu Kian Santang. Apa judul film kolosal yang lainnya kebanyakan pada syuting di sini. Ya, untuk di Genta Buana ini, untuk tragedinya yang kita pernah dengar, ada beberapa kru film di sini meninggal karena kejatuhan lampu syuting. Dan sebelum pembangunan ini berjalan, ada anak kecil yang meninggal. Nah, nanti kita telusurin lagi ya. Dan untuk misterinya, yang pasti pertama yang paling berasa horor ya. Ini kalau boleh jujur kita bukan di pagi hari ya, karena di sini mendung. Ini udah menjelang jam 4 sore. Jadi aura mistisnya sudah mulai berasa, beda sama dari yang video-video sebelumnya kan kita pagi ngambilnya, dan ini kita ngambilnya di sore hari ya kan. Takut nggak takut, tapi kali ini kita memberanikan diri karena sudah ada temen cowoknya nih ya kan. Jadi kita ada keberanian untuk masuk sore gitu loh. Dan kalau kalian penasaran, lihat terus video ini karena kita mau masuk ke dalam secara detail dan kita lihat apa sih sesuatu horor yang boleh kita ambil dari tempat ini. Kita akan ulik secara bersama di episode History Tragedi Misteri. Dan sudah kayak tidak terawat lagi ya sih. Kenapa nggak terawat? Rasakan sekarang energinya ketarik ke tengah situ. Kalau ke tengah situ berasakan kayak kuping tuh ditekan kanan kiri, seperti ke orang budek, tau gak sih? Sama. Hah? Sering sama? Gue juga di situ ngerasain kayak Apa? kanan kiri kuping ketutup. Bener sama?
Terus kepala itu lebih berat. Permisi, mohon maaf, belum di situ ada atas, ada orangnya, ada yang liatin kita. Kita sedang bertemu sama yang punya di sini. Kita permisi. Aku tadi maju ke depan karena aku permisi. Tapi dia ngizinin kan? Izinin nggak apa-apa, tapi bilang jangan lama-lama. Tadi pesan dari awal tadi kan, karena bahaya di sini sebenarnya. Karena nggak semua yang ada tinggal di sini baik gitu. Jujur guys, kita bertiga udah ngerasain yang Berat energinya, ketarik kepala itu rasa seperti kayak ditekan. Aku ulangin lagi, kuping ditutup. Jadi memang sini sebenarnya sudah tempatnya itu dimensinya udah berbeda ya. Walaupun dimensinya sama beda, tapi kan banyak penghuni manusianya karena di sini udah nggak ada. Jadi intensi mereka lebih kuat dan di sini lebih dominan mereka daripada kita. Jadi tekanan yang diberikan ke mereka berasa banget. Saat ini aku ngerasain tekanan dari mereka. untuk Kak Fier sendiri, apa yang Kak Fier tadi rasain ketika masuk ke dalam? Ketika masuk ke dalam tadi pas berada di tengah sih ngerasain kuping nih kayak langsung kita ditutup kuping kita dua itu sama kepala ini langsung kayak langsung berat kayak tusuk-tusuk gitu. Seperti yang aku Awalnya rasain. juga energinya kuat banget. Ya. Seperti apa yang aku rasain. FYI guys, jadi memang lokasi ini sudah kelihatan terbengkelai karena tidak terurus lagi. Jadi waktu kita masuk ke dalam memang gelap dan tidak ada penjaga satupun sama sekali di sini. Iya betul. Kenapa aku tadi dalam itu salah satu yang jagain sini, makanya aku tadi ngajak kalian masuk ke dalam. Anggap kita lagi permisi sama mereka gitu loh, yang jagain. Karena di sini energinya udah campuran, kompleks. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Jadi segala energi yang kamu punya itu di sini ada energi baik, ada energi yang emosi, yang dendam sini ada. Jadi tinggal mereka melihat energi kalian, tinggal dideketin gitu. Iya. Oke, kita akan next penelusuran ke tempat-tempat berikutnya. Sini ya, aku pikir ada energi negatif, ternyata bukan di sini. Ternyata memang ada yang nungguin di sini, ketarik aja penasaran. Ternyata memang ada something di belakang sini. Jadi dari sini aku nggak tahu di belakangnya apa. Nih, seperti yang aku tunjukin aja udah ketarik tanganku di sini. Di sini. Aku gambarannya ngeliatnya ada satu perempuan, cuma aku belum lihat jelas. Ya memang yang aku lihat belum tinggi banget, masih belajar, masih biasa. Jadi maklum lah masih ngambang gitu. Nanti ada saatnya kalau memang bisa diizinkan bisa lebih banyak aku mengetahui hal seperti ini. Cuma aku bisa merasakan ini ada cewek di sini. Yang kita rasain di situ energinya campur ya. Setiap ruangan beda-beda yang jagain sebenarnya tempatnya, zonanya berbeda. Gitu. Jadi kita masukin zona yang apa ya? Yang tadi aku bilang ya, baik jahat ada semua di sini. Dan ini tadi benar-benar kita masuk ke ruangan-ruangan tuh kayak mengap gitu loh. Ini kita kayak dengar dari tadi kayak dengar suara jalan nggak sih? Kayak suara orang tak gitu. Selain kita gitu. Ya, di belakang kita ini ada lampu hias untuk di Genta Buana ini. Nah, dan tragedinya ini salah satu tim kru film pernah ketimpa lampu yang sebesar ini, lampu hias. Dan kabarnya pun dia meninggal di tempat, belum sempat masuk ke rumah sakit karena keadaannya langsung jatuh dari ketinggian lampunya dan dia langsung pendarahan dan dia langsung meninggal di tempat. Bentar, Bu. Kamu kok bisa ngerasain apa yang aku rasain? Membaca. Duh, Dia lagi persis apa yang aku lihat Purwa. Cerita Yang tadi aku rasain, dia lagi ini nih jalan. Yang terakhir dia lagi jalan nih, lagi ya mondar-mandir gitu loh. Ya naasnya lampu itu putus terus nimpa ke kepalanya. Ya, terus kepalanya itu kalau dibilang rusak ya, mungkin saat itu rusak. Terus cacar darah, dia jatuh di tempat. Saat itu heboh banget dan dia memang meninggal di tempat, kehabisan darah. Nah, lampu ini cukup berat juga ya, mungkin ada sekitar 30 kiloan mungkin. Kalau dari ketinggian ini plafonnya mungkin
5 meteran, Lumayan 5 tinggi. meter ke bawah. Ya lebihnya sekarang aku mulai ngerasain berat kepalanya nih, karena di belakang sini deh. Aku ngerasain nih, sini, Pur, yang diserang kepalanya nih. Jadi bagian belakang. Iya. Dia dibuat nyimpen orang gitu, nahan orang. Jadi kita pertama kali masuk ke sini, memasuki area sini, rasa hawa-hawanya itu beda kak. Bedanya itu jadi kita yang tadinya biasa aja jadi rasa getar, maksudnya hangat, rasanya hangatnya beda gitu kak. Ya itu aja sih. Awalnya beda banget, kayak rasa merinding tuh ada kak. Terus pas pertama kesini kayak liatnya kaget gitu, ada tempat kayak gini. Terus katanya juga bekas syuting film gitu. Pas masuk awal sini hawanya emang beda, kayak apa sih, kayak bulu kuduk ini diri gitu. Pas apalagi pas di pintu tuh udah beda, udah merinding tadi. Jadi pas saya memasuki area situ, jadi saya memasuki yang bagian tengah. Bagian tengah saya melihat di sebuah sebelah kanan itu ada orang lagi berdiri pakai, jadi pakaiannya kayak putih, sebelah putih, orang yang gede. Setelah kita masuk ke ini, kalau aku bilang sih seperti kayak kerajaannya ya, pusat kekerajaannya ada di dalam sini. Kita udah selesai ya, karena dari ujung sampai dalam kita udah selesai. Sekarang kita mau ke sebelahnya ini. Kalau orang bilang zaman sekarang itu pavilion. Pavilion, jadi istananya lebih kecil. Kita agak ketarik ke situ ya. Kiri situ tuh. Aku ini kita ramean karena ketemu subscriber kita ya kak, jadi kita penelusuran dengan subscriber kita. Masuk ke dalam dan berimpit ini besakan mereka di sini sebenarnya. boleh kalian in frame ke kamera. Coba ini gimana? Ini memang segini karena flash ya. Ya. Ini kita udah masuk ke dalam dan bener-bener gelap. Ini kita penelusuran ke dalam memang ramean bersama para subscriber kita. Dan sekarang yang kita rasain di sini energinya lebih, kalau aku bilang lebih dominan negatif ya. Yang bikin aku penasaran dominan di sini tuh kenapa yang penunggunya kebanyakannya laki-laki. Ada sih perempuan beberapa tapi lebih sedikit. Ini siang aja nih kita gelap, siang aja, apalagi malam guys. Di sini aja siang aja udah jadi malam. Jadi kita merasakan hawa kebedaan. Dari pas awal masuk, kita udah merasakan hawa-hawa yang namanya tangan gemeter, tangan kaku gemeter gitu, sampai namanya kita kepala langsung menyentuh langsung ke kepala, langsung puyeng kita gini nih. Jadi nggak kuat nahan energinya. Nah dengan sampai sini, ini hal-halnya masih sama nih. Nah begitu kita masih mendalami lagi nih, kita masih lihat lagi. Mencolok dia laki-laki berbulu yang semacam apa ya, gendruwo ya, gendruwo di sini. Jadi ini beda ini energinya, gendruwo. Iya, aku lihat bulunya hitam tebel gede kayak gorila gitu, gede gitu di sini. Ini kawasannya dia. Jadi kalau memang ada, memang apa ya, teman-temannya dia. Jadi anak buahnya ya, salah satu bosnya ada di sana. Jadi dia bisa mengerahkan karena memang ini sudah jadi wilayahnya mereka. Jadi tekanan mereka lebih gede saat ini ke kita.
Kan kamu nggak ngerasain lagi di apa ini lagi di DPT? Hah? Lagi di DPT, lagi disesakin mereka pada deket. Oh, ini lebih padat lagi. Ih, ini kawanan ini. Ada perempuan juga sih, perempuan di sana saya melayang nggak ada kakinya gitu. Oh iya. Ya tadi di sebelah sana. Yang di tempat awal. Tadi awal iya dia sering apa nih terbang gitu loh. Soalnya tuh ini energinya beda. Aku ngerasa ada cewek melakukan hal tidak senonoh di tempat ini. Gitu, zaman dulu pas syuting. Kerasa banget ini. Perempuan kok pakai baju kerajaan yang aku lihat kembenan gitu, pakai sewek baju ini. Nggak mungkin dong zaman kerajaan itu berarti kan pas anak orang-orang syuting saat itu kan. Kita sebelum lanjut ke dalam karena kita udah capek dan bener-bener pada gimana guys rasanya. Kalau aku sih agak energinya panas banget. Sesek, panas, berat badannya. Udah lapar kakaknya apa kak? Soalnya karena kaki berat sebelah, kepala puyeng, kita merasakan panas bawaannya. Panas terus kayak mual gitu, kayak pengen muntah. Iya mau muntah. Oh iya bener-bener ya. Dari tadi Oke. di situ udah berasa mau muntah udah. Iya. Kita di sini berenam ya. Berenam kita memang merasakan, emang bener-bener dirasain dari energi yang di sini gitu guys. Jadi Pak ada yang mual, emang kita semua rasanya kayak bener-bener kayak pengen muntah gitu. Padahal kita datang ke sini awalnya memang fine-fine aja ya. Cuman waktu masuk ke sini kita dikasih energi masing-masing dan bener-bener ya begini. Dan tadi waktu di dalam memang kamera sempat ngeblank sedikit jadi agak noise sedikit gitu. Di bawah tadi kamu ngerasain nggak? Kita mau menuju ke atas sana dan ini kita beramai-ramai. Oke. Kayak kita beramai-ramai. Kepala karena Hai guys. Wow. Di sini malam lebih berasa ya. Kalau memang kita lagi yang jahil ya, kita sering berasa dengar suara yang tertawa, perempuan tertawa. Terus suara laki-laki yang gereng. Aku barusan kelihatan anak laki yang nggak pakai baju pur, masih kecil pur segini pur dia aku barusan lihat pur, segini pur masih kecil nggak pakai baju kurus badannya, kelihatan titiknya. Itu ada kaitannya yang waktu Betul. Cici lihat di MCK 13? Beda-beda, kalau itu agak gede ini lebih kecil lagi. Oh iya iya. Pas sesungguhnya lebih kecil lagi. Yang udah Cici lihat nih dari beberapa tempat yang udah kita telusuri, yang dominan di sini tuh apa? Kalau yang dominan tetap ya energinya karena campur beda-beda sih pur. Tapi kalau aku lihat yang aku rasain memang pusatnya tadi di sana ya. Ini salah satu anak buahnya juga di sini di bawah itu tadi kita datangin ya. Oh berarti tuh Wangker yang tadi tuh bener apa itunya Bosnya. si bosnya. Ha. Bosnya dia dan ini anak buahnya memang dia banyak banget. Dan memang maksudnya sebenarnya bukan anak buah ya, memang ini tempat perlintasan mereka dan mereka sudah nyaman di sini dan numpuk banget ya. Kamu tahu kan kalau misalnya satu kotak ruangan tapi diisi manusia itu full. Anggap satu kotak 4x4 diisi manusia 100. Dan ini jujur aku gerah banget di sini, panas Memang banget. panas di sini, panas banget. Karena memang isinya udah ngelap banget. Tadi kita neduh sebentar karena kondisi di sini hujan ya guys. Sekarang kita udah mulai lagi explore dan di depan ini ada satu bangunan juga yang kosong dan kelihatannya menarik juga nih. Ini lumayan agak becek, kalian lihat sendiri ini walaupun masih agak rintik-rintik hujan sih. Ini kita udah masuk ke dalam. Perempuan yang sih jadi di sini jadi gak kenal. Aku ngerasa ada lagi perempuan tapi nggak mau. Oh iya. Yes. Sini dan tadi siapa? Gimana? Merinding. Merinding Iya. terus Sesak juga sih. sesek ya. Iya. Kalau
aku pribadi di sini memang ketarik ya. Kalau aku rasa ada perempuan di sini dari buka pintu pas aku tadi motok-motok di depan seperti kepingin kita samperin, anggap dia kepingin disapa sama kita gitu loh. Jadi bukan energi yang jahat, jadi kepingin dia kenalan lah gitu loh. Tapi ya udah hanya sebatas itu, dia nggak ada maksud ganggu gitu dong juga, dan kita nggak ada maksud ganggu. Karena ini kan berasa kita kayak lagi di perkampungan ya, tepatnya ya, perkampungan dimensi lain. Merinding terus sesak juga dada. Kalau saya rasanya jadi pala berat, rasanya pengen mual, bener-bener kayak dicekek gitu. Anehnya di sini tiba-tiba kameraku ngeblur pas nge-shoot ke kalian-kalian. Ada kucing dong. Iya benar. Bener-bener ngeblur kameranya. Tadi bener-bener ngeblur ya. Tapi sih sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Mereka cuma ada rasa penasaran aja ke kita. Terus error gitu loh. Iya. kameranya. Iya. Ini Rasa penasaran doang sih sebenarnya, maksudnya nggak ada maksud apa-apa ya. Jadi aku cuma pesen nanti sebelum pulang gitu, jangan langsung pulang rumah dulu. kita Natal sini bersama ya. Ya, jadi kamu misalnya kita pulang, jangan masuk rumah dulu, di luar dulu selama maksimal 1 jam gitu, diem di luar. Ya, jangan, biar nggak nyangkut itu doang sih. Guys, mungkin sekian dari konten kita karena memang dari situasi dan kondisi tidak mendukung untuk kita telusuri lebih dalam lagi, dan kita semua ini angkat tangan untuk penelusuran malam di sini guys. Dan menurut kalian gimana kesimpulan kita di penelusuran kali ini? Satu, gedung kedua, gedung ketiga saya merasakan hawa-hawa yang berbeda-beda. Jadi yang gedung utama itu saya merasakan hawa-hawa yang namanya ditampakin. Yang gedung kedua saya merasakan yang namanya saya mual-mual dan rasanya kayak kepala tuh puyeng. Dan gedung ketiga saya merasakan yang namanya hawa panas habis itu mual-mual, habis itu rasa kayak dicekek gitu. Ya, kesimpulannya di sini ada 1, 2, 3, 4 gedung. Tadi kita udah masukin satu-satu. Di gedung pertama itu yang kita rasain ya cukup energinya cukup berat, dan yang ke gedung kedua juga agak berat juga. Yang ketiga yang Tuh, raja tadi. kalau itu masih nggak terlalu berat. Yang paling berat nomor 1 sama 2 sih. Kalau saya dari pribadi ya, karena ini jauh dari pemukiman penduduk, di sini makhluk astralnya lebih dominan daripada kita. Sebenarnya tekanannya memang dia udah banyak banget dari tadi awal sampai sekarang pun masih dipantau. Kalau dari gedung ini memang ini ada yang punya sini, seperti sosok yang tadi kita temuin pertama putih itu memang yang jagain tempat ini. Aku rasa setiap orang yang datang ke sini pasti akan ditunjukkan dengan sosok tersebut, beliau ya, karena aku lihat energinya sebenarnya positif, dia hanya ngasih peringatan buat kita doang. Dan kalau yang dalam-dalamnya lagi juga memang lebih padat, lebih full. Terus kalau yang di sebelahnya itu juga lebih horor juga, yang bagian bawahnya juga. Kalau yang sini ya juga nggak terlalu. Ya aku cuma kasih kesimpulan sebenarnya kalau ke sini sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalian nggak bisa terlalu lama karena memang di sini memang tidak diperbolehkan untuk tiap hari ataupun buat berkunjung wisata di sini. Karena dulu memang wajib wisata, boleh wisata, sekarang memang nggak boleh karena memang memikirkan keselamatan yang datang gitu loh. Dengan kasus-kasus yang sebelumnya kan sering banyak yang kerasukan gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu dihindari supaya tidak terjadi lagi. Jadi kalau kalian mau ke sini hati-hati dan lihat sikon juga. Oke guys, sekian untuk konten kita kali ini, semoga bermanfaat dan ambil sisi positifnya. Untuk episode kita di History Tragedi Misteri. Bye bye.